Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Recok Sutoyo. Hari ini, Kamis 19 Desember 2024, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Batak Toba, marlas ni roha mahamu makirim, marbengek ni roha madihapor suhon, jugul hokamu matangiang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Tidak jarang kita merasa lelah, putus asa, atau kehilangan arah. Namun, melalui nats ini, Rasul Paulus memberikan 3 prinsip penting yang dapat membantu kita menjalani kehidupan iman dengan benar, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kesulitan. 3 prinsip ini adalah bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita refleksikan bersama apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Dalam nats ini kita diajarkan untuk bersukacita dalam pengharapan. Ini adalah pengharapan yang bukan didasarkan pada keadaan duniawi kita, tetapi pada janji-janji Allah yang kekal. Ketika kita menghadapi masalah atau kesulitan hidup, kita seringkali merasakan terpuruk, namun pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap bersukacita. Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang kosong, melainkan pengharapan yang berlandaskan pada karya keselamatan Kristus dan hidup kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sukacita dalam pengharapan berarti kita tetap melihat masa depan dengan iman. Percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan dalam kesulitan, kita dapat bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dan memiliki rencana indah di balik segala peristiwa hidup kita. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan adalah panggilan untuk tetap teguh dan tidak menyerah meskipun kita menghadapi penderitaan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Baik itu dalam bentuk kehilangan, ataupun penyakit, ataupun pergumulan dalam hubungan. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita untuk sabar. Kesabaran dalam kesesakan bukan berarti kita pasrah begitu saja, tetapi merupakan sikap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita. Kesabaran ini mengajarkan kita untuk menunggu dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap situasi yang kita hadapi, dan pada waktunya yang tepat, Dia akan menyelesaikan segala masalah kita. Ingatlah bahwa kesabaran kita tidaklah sia-sia, karena setiap kesulitan yang kita alami memiliki tujuan yang lebih besar dalam membentuk karakter dan iman kita. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Doa adalah sarana utama kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan bertekun dalam doa adalah panggilan untuk terus menjaga hubungan kita dengannya. Tidak hanya pada saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi setiap saat. Bertekun dalam doa berarti kita tidak berhenti berdoa hanya karena belum mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Melainkan kita harus terus percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita dan bahwa Dia akan memberikan apa yang terbaik pada waktunya. Dalam doa yang tekun, kita mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan dan membuka hati kita untuk menerima kehendak-Nya. Doa juga menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan hidup, memberi kita kedamaian dan pengharapan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, bertekun dalam doa adalah bagian penting dalam perjalanan iman kita, yang membentuk kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang diajarkan dalam nats ini bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Namun itu adalah panggilan Tuhan bagi kita.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketiga hal ini saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Ketika kita bersukacita dalam pengharapan, kita mendapatkan kekuatan untuk sabar dalam kesesakan. Dan ketika kita sabar, kita semakin bertekun dalam doa. Terus-menerus menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Jangan biarkan kesulitan hidup membuat kita lelah atau putus asa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan bersama kita dalam setiap langkah perjalanan ini. Mari kita berdoa bersama, memohon kekuatan Tuhan untuk menghidupi ketiga prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa tetap teguh, beriman, dan menjadi saksi kasih Tuhan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman ini, untuk tetap bersukacita meski menghadapi kesulitan, untuk sabar di tengah penderitaan, dan untuk bertekun dalam doa yang terus menghubungkan kami dengan-Mu. Ajari kami untuk tidak menyerah, tetapi tetap berharap dan mempercayakan segala hal kepadamu. Kiranya hidup kami menjadi cerminan iman yang teguh dan kesaksian bagi dunia akan kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam pengharapan, kesabaran, dan bertekun di dalam doa. Immanuel.